Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan mengecek kondisi market di hari Jumat. Sebelum mulai, seperti biasa, kita akan cek mengenai event Bitcoin halving. Kita akan buka halaman Watcher Guru. Event Bitcoin halving diprediksi akan terjadi di tanggal 20 April 2024 atau sekitar 55 hari lagi. Dan saat ini blok yang tersisa sekitar 8.354 blok dan harga Bitcoin saat ini running di level 51.251 dolar per Bitcoinnya. Pertama-tama kita akan cek mengenai BTC dominance ya, yaitu dominasi BTC terhadap keseluruhan market cap kripto, teman-teman. Kalau kita lihat di trading view di sini bahwa saat ini level BTC dominance itu berada di level 52,9%, dan kalau kita lihat saat ini dia sudah mendekati garis trendline yang berwarna orange. Ya, sepertinya memang jika memang akan terpantul di sini atau terjadi rejection di area trendline, kemudian dia lanjut turun, artinya ada kemungkinan alt season akan dimulai, teman-teman. Karena dominasi BTC terhadap market cap kripto itu akan menurun. Tapi kalau kita lihat di cryptoslide.com, di sini persentase BTC dominance-nya adalah 51,3%. Jadi ada selisih beberapa persen, kurang lebih 1%-an, teman-teman. Dan Ethereum dominance berada di level 18,2%. Ya, saat ini kalau kita lihat performa daripada Bitcoin selama 30 hari terakhir itu bagus, teman-teman, di 28% plus ya. BNB juga koin Binance ya, saat ini di performa 30 hari terakhir itu 31,97%. Lumayan bagus. Rata-rata koin top 50 itu mengalami kenaikan ya, teman-teman, di 30 hari terakhir. Tentunya ini juga mengikuti daripada Bitcoin ya. Jadi kripto itu memang selalu begitu, teman-teman ya. Jadi trennya itu selalu mengikuti induknya ya. Dimana induknya ini saat ini adalah Bitcoin. Ya, jadi ketika Bitcoin naik, semua ikut naik. Ketika Bitcoin turun, semua juga ikut terkoreksi gitu ya. Tapi memang persentase kenaikannya tidak selalu sama, teman-teman ya. Di sini ada yang 29%, ada yang 8% aja gitu. Ada yang cuma 5%. XRP cuma 5% di 30 hari terakhir. Bahkan di 7 hari terakhir itu mengalami penurunan ya sebesar 5,38%. Ya, teman-teman yang mau cek mengenai harga-harga kripto terbaru, teman-teman bisa kunjungi cryptoslate.com. Di sini cukup detail, ada banyak koin yang kita bisa review. Kita kembali ke trading view, kita coba cek DXY atau indeks dolar di time frame 1 jam. Ya, untuk indeks dolar itu sudah menyentuh level trendline dan terjadi rejection di sini. Kemarin sempat turun ke level 103.48 dan berhasil naik lagi. Kemudian di sini tertahan di level resisten atau trendline. Dan ini sama halnya juga dengan gold, teman-teman. Ya, gold sempat naik ya pada saat DXY-nya turun. Kemudian dia juga ikut turun ke level trendline di sini. Dan di sini level trendline-nya berhasil menahan harga, teman-teman. Kemudian dia naik lagi dan setelah itu terjadi break trendline di sini. Ya, jadi kalau kita lihat untuk harga gold saat ini lebih cenderung terjadi pelemahan ya, karena di sini ada bearish engulfing yang cukup baik ya. Ditambah juga sudah break level trendline. Jadi ada peluang sell untuk di XAUUSD time frame 1 jam. Teman-teman yang mau scalping silakan persiapkan diri. Untuk teman-teman yang ingin swing trading, teman-teman bisa identifikasi trendline terlebih dahulu. Karena ini sudah terjadi penurunan, kita coba buat garis trendline dari atas, teman-teman. Nah, level trendline ini kita bisa asumsikan sebagai level resistance. Ya, untuk teman-teman yang ingin sell, bisa menunggu harga naik dulu supaya dapat maksimal ke level trendline yang ada di sini, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih pergerakannya seperti ini misalnya. Jadi harga menjemput ke trendline di atas terlebih dahulu sebelum dia lanjut ke bawah. Teman-teman kalau ingin entry sell bisa menunggu harga naik dulu ke sini ya supaya dapat profitnya lebih maksimal. Untuk level stop loss bisa dipasang 2 sampai 3 poin. Untuk take profit juga sama, teman-teman ya. Atau 2 kali lipat boleh ya, jadi 1:2 untuk risk rewardnya. Ini hasil data rilis kemarin, teman-teman. Untuk USD ada unemployment claims. Di sini actual datanya adalah 201, artinya ini lebih baik, teman-teman. Kalau berwarna hijau itu artinya positif untuk USD. Ya, coba kita cek
di jam 8.30 PM di hari Kamis ya di sini. Nah, di sini terjadi penurunan ya, karena hasil daripada rilis datanya adalah positif untuk USD teman-teman. Ya karena data unemployment claims-nya itu lebih rendah daripada forecast-nya. Jadi hasilnya adalah positif untuk USD, maka terjadi penurunan di grafik XAUUSD. Selang beberapa menit itu ada data berikutnya yaitu PMI. Di sini PMI-nya adalah di sini ada dua ya. Dan ini ada yang hijau, ada yang positif, ada yang negatif atau tidak baik teman-teman. Ya hasilnya kurang bagus untuk USD. Maka ini kalau kita lihat di DXY di jam 9.45, coba kita cek indeks dolarnya. Ya di jam 9 itu mengalami kenaikan untuk indeks dolarnya. Ya artinya lebih cenderung positif ya untuk hasil daripada data yang dirilis pada pukul 9.45. Ya, jadi kesimpulannya kedua data ini di jam 8.30 dan juga 9.45 itu baik untuk USD teman-teman. Makanya terjadi penurunan harga di grafik XAUUSD. Ya, kalau kita lihat di sini terjadi penurunan harga dari jam 8 PM sampai jam 10 atau sampai jam 11 PM ya. Terjadi penurunan. Setelah itu harga XAUUSD kembali naik atau retrace terlebih dahulu, kemudian lanjut turun dan break level trendline ini teman-teman. Jadi ini bisa kita asumsikan terjadi perubahan tren di sini teman-teman, karena sudah beberapa kali membentuk lower low di sini, sudah membentuk lower low dan juga lower high. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perubahan tren ya. Jadi peluang saat ini yang ada di XAUUSD adalah peluang short atau sell. Namun untuk entry posisi yang lebih pas itu teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu harga ke level trendline di atas ya supaya dapatnya lebih maksimal. Kita coba cek update berita dari halaman Watcher Guru di Twitter Watcher Guru teman-teman. Di sini ada update dari Nigeria yang blokir akses kepada beberapa crypto exchange ya. Yang pertama ada Kraken, Binance dan juga Coinbase. Jadi Nigeria memblokir akses kepada 3 exchange ini teman-teman. Kemudian ada update dari European Central Banks ya atau ECB mengatakan bahwa Bitcoin nilai fair value-nya itu masih 0 teman-teman ya. Nilai wajar daripada Bitcoin masih 0. Dan ini membuat Bitcoin tidak cocok sebagai metode pembayaran ataupun sebagai aset investasi. Jadi ECB mengatakan seperti itu. Jadi memang ECB ini belum sepenuhnya mendukung industri kripto teman-teman ya. Tidak seperti yang lainnya seperti negara El Salvador gitu ya, yang sudah mengadopsi Bitcoin atau kripto sebagai pembayaran di negara mereka. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support video ini dengan like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.